Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 4, yaitu Muslim dan Portugis. Bagian pertama, kita akan melihat cepatnya penyebaran Islam di Indonesia. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Agama baru itu datang ke Kepulauan Indonesia dari barat. Dengan sendirinya, sejarawan mengalihkan perhatian pada jalur padat perdagangan dan perniagaan Asia, selat antara Sumatera dan benua itu. Di sini, satu negara baru sedang naik panggung, Kesultanan Malaka. Tradisi menggambarkan negara itu bermula dari keberanian dan ketekunan seorang bangsawan Jawa yang setelah lari dari musuhnya di negeri sendiri, tinggal di pos nelayan yang tidak berarti di Malaka, yang kemudian tumbuh menjadi emporium yang penting. Pengikutnya yang berjumlah kecil bercampur dengan penduduk Melayu asli, dan Malaka menjadi tempat perlindungan bagi para bajak laut yang memenuhi selat antara Sumatera dan Malaya. Daerah pantai di situ telah lama berada di bawah kekuasaan raja-raja Thai dari Siam atau Thailand, yang telah menjadi raja-raja paling kuat di Asia Tenggara. Untuk sementara, Majapahit mengatasi pemerintahan Siam. Meskipun demikian, hal ini tidak berlangsung lama. Lokasi geografis kota yang menguntungkan itu membuat ia berkembang cepat, yang memungkinkan penguasanya memperoleh kemerdekaan lengkap. Penguasa pertama Malaka sepenuhnya mengerti seni menghambat seorang calon musuh dengan memanfaatkan musuh lain. Melawan Siam, dia memperoleh pertolongan Cina. Begitulah dia mencuri waktu untuk membangun kekuatan kerajaan kecilnya. Pada mulanya, dia mungkin memperoleh keuntungan dengan menjarah kapal-kapal pedagang yang berlayar dari India ke Indonesia atau Cina. Tapi pedagang-pedagang itu dengan cepat belajar bahwa cara terbaik mempertahankan diri dari serangannya ialah dengan mampir secara sukarela di pelabuhan Malaka dan membayar cukai. Mereka melihat bahwa pelabuhan itu lokasinya bagus di tengah jalan antara India dan Cina, dan mudah dicapai oleh pedagang dari Jawa. Dalam beberapa tahun, ia menjadi pelabuhan utama di Indonesia. Ketika 2 abad kemudian, seorang Belanda, Jan Huygens van Lieshoten, menulis untuk pertama kalinya tentang perdagangan di Malaka. Dia menjelaskan bahwa dari tempat ini bahasa Melayu berasal dan menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Dalam hal ini, ceritanya mencerminkan tradisi lokal yang menyatakan bahwa kota itu bermula dari tempat berkumpul nelayan dari segala bangsa, di mana mereka memutuskan untuk membangun sebuah kota dan mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata terbaik dari segala bahasa di lingkungan itu. Setelah kota itu menjadi pelabuhan utama di Asia bagian Tenggara,
bahasanya yang disebut Melayu lantas dianggap paling sopan dan paling cocok dibanding semua bahasa di Timur Jauh. Kenyataannya, Melayu sudah dipakai sebagai lingua franca untuk perdagangan dan hubungan internasional selama beberapa abad sebelum zaman Linschoten. Beruntung bagi penguasa pertama Malaka, dia mendirikan kerajaannya persis ketika Imperium Cina naik daun sekali lagi di bawah dinasti Kaisar-Kaisar Ming. Pada tahun 1368 Masehi, Cina terbebas dari dominasi Mongol. Dan 14 tahun kemudian, imperium itu sepenuhnya dipulihkan di bawah Kaisar pertama dinasti Ming. Dinasti Ming memulai pemerintahan dengan kebijakan ekspansi yang jelas di perairan selatan, meneruskan karya Kublai Khan Agung. Duta-duta dikirim ke Champa dan Kamboja, ke Malaya, dan Indonesia untuk meminta penyerahan, dan permintaan itu disokong oleh armada yang kuat. Penguasa Malaya cepat memanfaatkan kesempatannya. Bagaimanapun, kebijakan terbaik adalah langsung menyerah untuk menjamin kehendak baik dari sang kaisar. Tidak heran jika duta-duta Cina itu yang berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan dan menjelaskan misi mereka dengan sopan dan persuasif, memperoleh keberhasilan besar. Penguasa-penguasa lokal langsung berjanji akan datang ke Cina dan mempersembahkan upeti. Selama beberapa tahun, ada kunjungan tergopoh-gopoh ke Peking. Yang pertama pergi adalah Raja Buni atau mungkin Bone di Sulawesi, atau suatu tempat di pantai barat Kalimantan. Cina mencatat bahwa Raja Puni memohon kepada kaisar agar membebaskannya dari keharusan membayar upeti kepada Majapahit dan diizinkan mengirimkan upeti kepada penguasa besar seluruh dunia, pemimpin Cina. Tentu saja permintaan itu dipenuhi. Raja Malaka mendapatkan keberhasilan serupa di Peking dan mendapat perintah kekaisaran kepada Raja Siam untuk tidak mengganggu Malaka. Hubungan antara Malaka dan Cina tetap erat dan baik selama waktu yang panjang. Kunjungan penguasa Malaka ke istana Cina dicatat pada tahun 1411, 1414, 1419, 1424, dan 1433. Kehadiran armada Cina di Laut-Laut Selatan pastilah sangat mengesankan. Pada masa itu, kejayaan Majapahit sedang menyusut dan kekuatannya terguncang hebat. Ketika duta Cina tiba di Jawa, mereka tidak beruntung karena terseret dalam suatu pertempuran lokal, hingga 150 pengikut mereka terbunuh. Tampaknya raja-raja lokal Jawa sekali lagi terlibat dalam perebutan kekuasaan yang ganas. Pemenang pertempuran itu terpaksa menghaturkan maaf dan membayar denda yang besar. Pergumulan ini mungkin merupakan bagian dari kekacauan politik yang menyertai peralihan takhta Majapahit kepada suatu dinasti baru dan perpindahan kediaman raja dari Majapahit ke keraton baru. Situasi di Sumatera bahkan lebih buruk. Duta-duta Cina menemukan Palembang berada di bawah kekuasaan seorang kepala bajak Cina yang berlagak menjadi raja di kota tua itu.
Mereka menangkapnya dan mengirimkannya ke Cina. Suatu fakta yang membuktikan bahwa kekuasaan sang kaisar sangat dihormati di luar negeri. Di bawah perlindungan kekuasaan seperti inilah Malaka berkembang pesat. Sementara itu, perubahan penting lain terjadi. Penguasa Malaka yang mengunjungi Cina pada tahun 1419 Masehi bernama Muhammad Iskandar Shah yang menunjukkan bahwa keluarga penguasa Malaka entah sudah masuk Islam atau digantikan oleh dinasti Muslim yang baru. Batu-batu nisan raja-raja Malaka pada awal abad ke-15 cocok dengan catatan Cina. Nisan-nisan itu pastilah diimpor dari Gujarat. Dan prasasti di situ tertulis dalam bahasa Arab, bahasa suci, dan tulisan Islam. Orang-orang Gujarat mungkin memperoleh bahan material yang sangat murah dengan mengambilnya dari candi-candi Hindu yang mereka cemoohkan sebagai tugu berhala. Kemudian, nasib sama kembali menimpa batu-batu nisan itu ketika orang Portugis memakainya untuk membangun benteng Malaka tanpa penghormatan terhadap agama umat Muslim yang mereka benci. Muhammad Iskandar Shah wafat pada tahun 1424 Masehi. Islam pada waktu itu sudah menyebar di sepanjang pantai timur laut Sumatera, tapi belum masuk ke pedalaman. Islam dengan cepat menguasai wilayah pantai semenanjung Malaya. Kuburan berbahasa Arab pertama di Jawa, kecuali kasus tersendiri dari tahun 1102 yang telah disebutkan di muka, berasal dari tahun 1419 Masehi. Itu adalah kuburan Malik Ibrahim yang populer sebagai penyebar agama Islam. Para sahabat, Maulana Malik Ibrahim ini makamnya ada di dalam kota Gresik. Dia hidup jauh sebelum Wali Songo muncul di tanah Jawa. Di makamnya, di atas nisannya, tertulis pujian-pujian terhadap beliau dari Raja Majapahit, para pangeran, dan juga masyarakat setempat. Videonya ada di channel kita, linknya ada di deskripsi. Kita lanjutkan, para pakar modern telah menerjemahkan prasasti itu dan berkesimpulan bahwa dia adalah pedagang kaya yang mungkin memperoleh hartanya dari perdagangan rempah. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sesungguhnya Islam menyebar di seluruh kepulauan Indonesia. Bisa kita singkirkan gagasan bahwa agama baru itu dibawa ke Asia Tenggara lewat kegiatan dakwah. Kata dakwah, tanda kutip, itu sendiri menyesatkan. Sampai tahun-tahun terakhir, ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah disebarkan lewat kegiatan mengislamkan orang secara terorganisasi. Pengikut-pengikutnya tidak mendirikan organisasi agama dan tidak mengenal kelas imam yang khusus. Agama dan negara bersifat satu. Ekspansi pemerintahan Islam atas orang-orang bukan Muslim seringkali secara perlahan menyebabkan orang bukan Muslim menjadi Muslim. Dan kehadiran orang-orang Muslim dalam posisi berpengaruh di lingkungan non-Muslim kemungkinan akan mendorong sebagian pelayan dan tetangga mereka untuk mencontoh mereka. Dalam beberapa kasus, perpindahan agama disebabkan keyakinan. Dalam kasus lain, disebabkan oleh motif-motif kepentingan tersembunyi dan non-religius. Pedagang-pedagang dari Gujarat
yang datang ke Indonesia pastilah tidak datang dengan tujuan menyebarkan agama mereka. Di pihak lain, ada hubungan jelas antara persebaran Islam dan perdagangan rempah. Bukti paling tua kehadiran orang Islam ditemukan di sepanjang jalur perdagangan mulai dari Malaka di barat sampai Maluku di timur. Agama baru itu tampaknya telah mencapai Maluku sebelum akhir abad ke-15, jauh sebelum mencapai Sulawesi atau Kepulauan Sunda kecil. Ekspansinya lambat dan tidak mendapat momentum sampai pertengahan abad ke-16. Pada waktu itu, nasib Indonesia sudah tidak terpisahkan lagi dari perjalanan politik dunia. Sebelum menggambarkan peristiwa-peristiwa ini, kita harus sekali lagi berpaling sebentar ke Jawa. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya tentang kehancuran Majapahit.